Ya, aku nggak tempat-tempat Pak Rumah peti paringi tulisan. Ya rejang-rejang saja nih, anggo tulisan orang. Iya. Nek apa? Iki sing apa berita acara pengen. Niki di antara salah satu anak ini kan 11. Nggih. Dan mereka mau 12. Nggih. Niku salah satunya niku salah satunya apa? Anak ke sekolah. Oh. Kayak Sumatera mboten lulus SD, Oh. kelas 4. Terus kalau cak bagi. Hmm? Terus sing penting mlebu sekolah dong. Nggih. Belum masuk data. Mboten saged dilebet ya usia aliyah pun. Oh, sing magen kok to, Pak. Nggih. Sing estri sing Nggih, nggih, sing sebelah. Nggih. Nggih, monggo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Fis Anikoh Hitami selaku visitor dari AKMI 2024, yang kami hormati Bapak Kepala MTS Nahdlatul Suben, Bapak Abdul Hanan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Nahdlatul Suben. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara visitasi pendampingan tindak lanjut hasil AKMI 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara visitasi pendampingan tindak lanjut hasil AKMI 2024 dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Madrasah yang akan diwakili oleh Bapak Abdul Muthalib. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah dan nabi ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, mari pada pagi hari ini kita ucapkan rasa syukur kita biqouli alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pagi hari ini kita bisa muwajah di Madrasah Nahdlatul Suben ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya dan diajak bareng surganya pun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya Sugeng rawuh Ibu Anikoh Hitami royo-royo dari Nganjuk masuk hutan. Tadi
di desa Tegal sebagai visitor dalam rangka acara pendampingan RTL tidak lanjut dari AKMI. Monggo Ibu nanti guru-guru kami ya dengan bimbing kersane proses pengajaran dan pembelajarannya ini bisa lebih baik lagi. Dan ini sebenarnya saya belum berhak untuk di depan ini karena sebenarnya Bapak Kepala Madrasah kami, Bapak DRS Abdul Hanan, ini lebih sakit, lebih gerah, ini kita RSI Sultan Agung di kontrol. Tapi yang baik pun mangke Januari ini sambut purna. Terus ini mangke saking yayasan juga yang ditunjuk Bu Munawaroh, napa Bu Ani, napa Pak Akon itu sebagai keluarga yayasan nggih. Kula nggih netep kemawon. Kula tak dados merbote. Nggih, itu dari saya segenrawuh Bu Nika Haitami, mugi-mugi kerawan panjenengan saged mbarokahi madrasah menika. Trik-trik napa mawon kersane madrasah saya niki, madrasah kami niki bisa maju dalam proses pembelajaran mutu dan lain sebagainya. Nek perlu nggih sanes-sanese mawi dengan kalih KSKK kami pareng. Wingi niku enten saking KSKK niku nggih ternyata kula takut rencang keng gini Rembang niku. Anu Bapak niku kanji napa aspirasi keng B3. Mari niku enten Pati sing asal 2. Niku resmi dari KSKK 496. Wah niku kan nggih kewadah. Tapi Pati sing asal kalih niku nggih ternyata Rembang rencang kula biyen nggih. Napa aspirasi. Nggih, kados ngeten niki bangunan tua Bu, tahun 90-an. Nggih, kados ngoten niki. Jadi nggih pun boten layak, tapi nggih kita buat suasananya menjadi nyaman. Nggih, senyaman-nyamannya sekiranya anak niku nggih di lokasi niki nyaman, terus istilahnya untuk proses pembelajaran itu sebisa mungkin kami penuhi untuk SPM-nya, standar minimal pendidikannya. Itu saja sambutan dari saya. Mangke ditambahi lebih banyak ilmu dari Ibu Aniko, mohon bimbingannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Visitor AKMI 2024 kepada beliau Ibu Aniko Haitami. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Yayasan Nahdlatus Subban dan keluarga, yang kami hormati Bapak Kepala MTS Nahdlatus Subban serta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini nanti bisa bermanfaat dan barokai. Karena kalau jenengan mencari rizki di madrasah tidak akan pernah dapat mencari uang di madrasah, itu tidak akan pernah mendapatkan uang di madrasah. Tetapi jenengan niatnya di madrasah itu adalah mencari barokahnya. Dengan mencari barokah di sini, kemungkinan pertanian jenengan akan mendapatkan banyak. Kemungkinan jenengan diberi warisan oleh mertua jenengan. Nah, yang putri-putri niki barokahnya diberi sang suaminya banyak. Nah, itu barokah dari madrasah. Jadi jangan sampai meniatkan diri untuk mencari uang di madrasah, karena madrasah tidak akan memberi jenengan
uang. Mudah-mudahan adanya jenengan di madrasah ini barokai. Amin, amin. Perkenalan dulu nggih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Aniko Haitami, asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Setiap hari saya adalah pengawas madrasah di Kabupaten Nganjuk. Jadi saya sudah biasa keluar masuk madrasah dan alhamdulillah saya melihat sini luar biasa madrasahnya. Sangat besar dan satu yayasan sudah ada mulai dari RAMI dan MTS. Nah ini saya tadi sudah ngobrol sedikit dengan Bapak dan Ibu yayasan. Seharusnya ini mboten saged nggih sekalian di madrasah ini mboten sehat. Tapi ini guyon bun. Karena kalau yayasan tidak ada yang ikut serta dalam madrasah, niku madrasah tidak akan bisa berkembang. Harus ada yayasan yang masuk ke dalam madrasah. Tapi biasanya yayasan itu sing torok ya Mbak. Mesti uang nyun sewu karena uang bos itu kan tidak setiap bulan keluar. Padahal yayasan itu harus menggaji semua guru. Terus nyuwuni guru niku tepat waktu. Tanggal 1 kudu wonten uang untuk gaji. Niku sing bingung yayasan. Yayasan ampreh jenengan itu dapat walaupun hanya nyun sewu 100.000 atau 150.000, niku pasti akan dicarikan dan niku sing mumet niku yayasan. Jadi apabila ada segala sesuatu yang ada di madrasah, monggo dikomunikasikan dengan baik dengan yayasan, jangan keluar-keluar di luaran karena di madrasah ini adalah keluarga. Apabila ada apapun kedah dikomunikasikan dengan baik. Terkait AKMI, Bapak Ibu, tadi saya juga sudah bincang-bincang sedikit bahwa pelatihannya tidak diikuti secara full karena ada KBM yang tidak bisa ditinggalkan. Memang seperti itu di madrasah satu dengan yang lainnya itu sama persis. Semua guru niku disambi. Jadi Zoom dengan ngajar. Jadi tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa isi AKMI itu apa. Nah, AKMI ini adalah mendiagnosa tentang apa yang ada di madrasah. Seperti jenengan kalau ke dokter itu kan mendiagnosis. Oh, ibu, apa yang dirasakan? Oh, pusing sama ini kalau jalan sempoyongan. Itu kan ketika ada tanda seperti itu berarti dokternya bilang ini berarti jenengan kena tipes. Obatnya ini. Sama dengan pelaksanaan AKMI juga seperti itu. Jadi per anak itu ada rapotnya, diagnosanya. Madrasah juga ada diagnosanya. Yang membaca adalah sistem. Jadi tidak bisa diedit. Nah, misalkan saja ini jenengan berarti di CK5 rekomendasi madrasah melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Berarti ini menyatakan bahwa madrasah ini proses pembelajarannya belum berbasis literasi, tetapi masih menggunakan banyak ceramah. Tapi tadi saya ke kelas itu tanya-tanya, itu banyak guru yang sudah berliterasi. Tadi ada Bu Muna, Pak Ian, saya tanya siapa? Pak Ian. Bu Muna. Padahal saya belum kenal ya, Pak Ian itu yang mana, Bu Muna itu yang mana. Nah, karena anak-anak itu ketika ceramah, saya tadi juga menanyakan, kalau ceramah bagaimana? Bosan, ngantuk. Sama jenengan ketika nanti saya terlalu lama ceramah, itu pasti jenengan bosen, pasti jenengan ngantuk. Padahal jenengan kan pembelajar dewasa, apalagi anak-anak. Jadi mulai dari kita itu pembelajarannya harus berbasis
literasi. Literasi itu tidak harus selalu membaca. Membaca simbol-simbol itu juga berliterasi. Contohnya ketika jenengan ke kamar mandi, kan tidak ada tulisan untuk pria, untuk wanita misalkan. Itu hanya gambar orang memakai rok dan memakai celana. Nah itu juga berliterasi. Oh, berarti yang memakai rok ini untuk wanita, yang laki-laki untuk yang memakai celana. Nah seperti itu. Jadi literasi itu bukan hanya literasi membaca. Kalau yang sudah biptek tahu kalau literasi itu ada 4. Literasi numerasi, sains, membaca, dan sosial budaya. Ketika sosial budaya, contohnya misalkan ada Jumat Berkah, setiap Jumat ada yang membagi permen misalkan. Nah itu jenengan sudah berliterasi, literasi sosial budaya. Atau ketika teman guru ada yang gerak, terus anak-anak kan nyambangi. Nah itu sudah berliterasi sosial. Jadi aslinya jenengan sudah melakukan, tapi tidak tahu kalau itu sudah literasi. Karena dalam benak banyak orang, literasi itu hanya literasi membaca. Jadi harus disadari bahwa kita sudah berliterasi. Misalkan saja ketika pelajaran matematika, nah, jenengan soalnya tidak 1 tambah 1, tetapi bercerita di rumah ada si Ana memiliki kambing 3 ekor. Kambingnya setiap hari dirawat dengan memberi makanan yang enak-enak, misalkan seperti itu. Terus pertanyaannya, berapa jumlah kaki kambing seluruhnya? Dan itu berarti sudah berliterasi. Kenapa? Karena jawabannya tidak tersurat di soal, tidak tertulis. Tapi anak-anak berpikir, oh tadi kambingnya jumlahnya 4, 1 kambing kakinya 4, berarti 4 kali 4. Aslinya jenengan akan memberi materi 4 kali 4 sama dengan titik-titik. Tapi soalnya berbasis literasi. Jadi ada stimulusnya. Dan stimulus itu jawabannya tidak ada dalam stimulus. Tadi saya sudah menanyakan pada anak, ada beberapa guru yang juga sudah memberikan soal berbasis literasi. Alhamdulillah, luar biasa. Dadasnya sebelum ada AKMI berarti jenengan sudah berliterasi. Nah, seperti itu. Jadi monggo Bapak Kepala, calon kepala, karena akan ada penggantian. Nah, itu nanti ditekankan kepada guru untuk membuat soal berbasis literasi. Untuk apa? Untuk pembiasaan. Ketika kelas 8 ujuk-ujuk ada AKMI yang soalnya nyuruh seperti itu, oh ya panjang, males bacanya. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan di kelas 7. Nah, ketika kelas 7 sudah ada soal yang seperti itu, anak-anak kan sudah terbiasa. Lama, misalkan ulangan harian di bulan 1, 10 soal yang nomor 1 berbasis literasi, ada stimulusnya. Nah, mungkin bulan kedua 2 nomor yang berbasis literasi, bulan ketiga 3 nomor, sampai mungkin 10 bulan seluruh soal jenengan sudah berbasis literasi. Jadi saya butuh langsung 10 kepala sekolah langsung seluruh soal berbasis literasi, jangan. Mungkin bukan hanya siswanya saja yang pusing, gurunya juga ikut pusing. Karena kenapa? Membuat soal berbasis literasi kalau belum terbiasa niku nggih ngeluh ruwet. Jadi saya monggo mungkin minta pendampingan pengawas jenengan untuk mendampingi pembuatan soal berbasis literasi. Kersane menjadi pembiasaan bagi siswa dan bagi gurunya.
Mengke lama-kelamaan mid semester misalkan ada PTS kan betul wajib. Tetapi kalau dilaksanakan juga tidak apa-apa. Nah, ketika PTS sudah ada beberapa soal yang berbasis literasi, nah ini kan, setiap hari anak-anak sudah terbiasa ulangan harian, ngene iki. Nah, ketika semester, wis tahu. Nah, nanti di kelas 8, mboten kaget malih, terus jenengan mboten sah maringi les tambahan. Bagi kalau saya tanya sebelum AKMI itu ada les tambahan untuk menuju AKMI. Padahal itu ketika ada pembiasaan tidak perlu ada les menyongsong adanya AKMI, anak-anak mengke sampun terbiasa. Kalau jenengan juga pembiasaan soal yang berbasis literasi. Mboten sah ngojok koncone, ayo Bu, gawe soal berbasis literasi, tidak perlu. Jenengan sendiri saja yang berubah. Ketika jenengan mengke berubah, terus bagus hasilnya, konco guru yang lain akan mengikuti jenengan. Nah, jadi satu nih, berbasis literasi. Yang kedua, dari AKMI ini ada pengelompokan. Jadi anak yang literasi numerasinya bagus ini siapa, literasi membacanya bagus siapa. Lah niki menuju pembelajaran berdiferensiasi. Dadose jenengan tidak menyamaratakan seluruh siswa. Jenengan ketika PPDB ngoten memesankan kaos untuk siswa itu ukurannya sama apa berbeda? Berbeda dong. Ada yang ukuran S, M, L, XL. Tetapi kenapa kok pembelajaran kok disamakan? Ini kan jenengan kedu sampel niku. Nah, dadose harusnya juga dibedakan sesuai bakat dan minat siswa. Seperti ketika jenengan PBDB dibedakan ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh mawon dibedakan. Kok ukuran otak mboten jenengan bedakan. Kalau di Nganjuk itu ada Iqra. Memiliki ada Iqra nggih? Iqra kan jilid 1, jilid 2. Apakah itu dicampur? Apakah dipaksakan untuk anak yang masih bisa di Iqra 1 ikut Iqra 3? Mboten ta? Lah kenapa jenengan mboten nyontoh ngoten? Padahal ngajine sudah ngoten niku, sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan siswa. Nah, harusnya pembelajaran juga seperti itu, harus sesuai dengan kekuatan siswa. Contoh, ketika materi matematika bilangan 1 sampai 10. Nah, misalkan 1 sampai 10. Lah niku jenengan kelompokkan. Kan jenengan mesti sharing-sharing toh kali guru-guru, atau ketika jenengan masuk kan sudah mengetahui data. Anak yang di bawah, tengah, atas, itu kan jenengan sudah mengantongi datanya. Nah, jenengan buat soal itu 3, misalkan 3. 3 itu yang pertama perlu pendampingan. Kan berarti di bawah, anak yang di bawah harus didampingi. Itu soalnya yang bilangannya 1 sampai 3 saja. Yang tengah-tengah itu bilangan 5 sampai 7 misalkan. Yang atas itu 8 sampai 10. Kenapa? Contoh, ketika anaknya itu perlu pendampingan, soale angel, napa nggih mboten mesak nih, mboten kuat niki, otak niku mboten kuat menerima. Wis kangelan kan mikir dhuwur, nggih malah mboten saged mlebet belas. Tapi biasanya guru-guru alah baurak, pokoknya aku menyampaikan materi bahwa iso bahwa orang wis tak dongakne, wis tak pasrahne pangeran. Lho jenengan kedosan kok dididik pasrah pangeran. Lah itu adalah tanggung jawab jenengan sebagai guru, mengetahui bakat, minatnya, kemampuannya sampai mana. Jadi harus dipetakan sesuai kemampuan. Niki sealur dengan kurikulum merdeka, berdiferensiasi, mboten disamaratakan sedoyo. Bu, ngoten niku lak yo kangelan, gawe soal rena telu, wong soal setunggal mawon biasane nak dereng wancine
PTS loh dereng kula kumpulaken. Kan pasti ada satu dua guru yang repot terus kuncine ulangan nembe setelah soal ada. Tapi kita harus memaksakan diri kita sendiri untuk berdiferensiasi. Contoh lagi ketika materi misalkan ada anak yang sudah lancar membaca, terus bisa membaca dan mengeja. Nah, ketika ada tipe 3 itu, jenengan harus menyediakan teksnya itu juga 3 teks bacaan. Lancar membaca, teksnya itu terdiri dari 100 kata. Yang bisa membaca saja itu 50 kata. Yang mengeja hanya 20 kata. Isinya sama, materinya sama, tapi kan jenengan saged toh hanya rangkumannya saja berapa kata ngoten. Nah, untuk anak yang mengeja 20 kata mawon niku pun ngelu lho. Ya Allah, maca banget, apalagi jenengan paringi teksnya dalam satu kelas itu sama, 100 kata semua. Ini malah mosak nih. Cara lare niku anaknya masih saged brangkang, tapi jenengan paksakan untuk lari. Nah, niku malah mboten saged. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi diagnostik. Jadi ini ada. Jadi anak yang literasi membacanya bagus mana, yang numerasi mana, literasi sains mana, literasi sosial budaya mana. Dan ini kita sharing-sharingkan ketika istirahat, mboten napa-napa. Tidak perlu formal diseminasi, mboten napa-napa. Yang penting semua tahu kemampuan siswa. Terus ujungnya berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Bayi dengan orang dewasa makemnya juga berbeda. Bayi ketika diparingi rawon, nah kan mboten tubuhnya menolak. Sama dengan anak yang perlu pendampingan, kalau diberi materi anak yang perlu ruang kreasi, kan yang mboten paham. Nah, dadase harus berdiferensiasi sesuai hasil diagnostik dari AKMI. Terus kados dokter ngoten, sama-sama panasnya tidak selalu tipes. Sama-sama panasnya tidak selalu DB. Jadi jenengan iki dokter pendidikan. Nah, setelah AKMI ini berarti semester yang akan datang harus disesuaikan dengan hasil AKMI. Dan di sini rekomendasi madrasah ini ada banyak. Salah satunya memfasilitasi guru untuk mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran berbasis literasi. Dadose di BOS itu kan ada harusnya untuk pengembangan diri. Nah, niku kedah wonten. Pengembangan diri boleh jenengan antar MGMP boleh. Minjing wonten nggih? Nah, niku diikuti dengan seksama terus mengke diimplementasikan kepada siswa di madrasah masing-masing. Niki ketika daring juga ada di Pintar Kemenak. Niku wonten MOOC. Nah, tapi jenengan niatnya jangan hanya mencari sertifikat, karena ada wacana kalau tidak memiliki sertifikat itu sertifikasi tidak cair. Jadi jenengan pokoknya klik-klik, selanjutnya klik-klik, nah ditinggal tembundi klik-klik. Nah, mungkin kalau pas latihan kameranya dimatikan, terus mungkin diganti yang mengerjakan klik-klik, kunci jawabannya ambil di YouTube, klik-klik-klik. Nah, saat ini MOC nggak pinter, saat ini kan yang Pintar Kemenak itu tidak bisa, kunci jawabannya berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Mungkin itu pengalaman jenengan ngoten niku, makanya ada yang lapor dan berdasarkan riset. Nah, itu maka per orang itu dibedakan latihan soalnya, karena
guru-guru itu ternyata kebanyakan yang dicari bukan pengetahuan tapi sertifikat. Lah niku yang harus dihindari. Makanya rekomendasi di sini seperti itu. Memfasilitasi guru untuk mendapatkan pelatihan, bukan mendapatkan sertifikat pelatihan. Jadi ilmunya, pengetahuannya yang harus difasilitasi. Jadi monggo dari diri kita sendiri, yang pertama harus pembelajarannya berbasis literasi. Nah, kemudian harus berdiferensiasi sesuai hasil diagnostik dari AKMI ini. Jangan sampai yang penting ikut program pemerintah, ikut AKMI pun beres. Pokoknya kewajibannya pun beres, ikut AKMI ya wes derek dengan tujuannya tidak tahu. Nah, padahal tujuannya itu harus berbasis literasi. Mulai dari kita guru. Yang saya kan juga punya grup antar pengawas ya. Ketika Pak Kakak Kemenak nonton nge-share terus file PDF 25 halaman. Ngoten kan mesti punya grup yang tidak ada pak kepalanya. Mesti ada yang 1 atau 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya teman pengawas ngoten. Intinya isinya apa? Karena kurang kesadaran literasi. Enak tanya daripada baca. Menawi niku teng lanjut saja. Kalau pemati kados mboten. Download saja tidak mau, apalagi membaca. Dan maka mulai dari diri kita, monggo membaca berliterasi. Membaca Google Map itu juga berliterasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca teks saja, tapi ada literasi sains, sosial budaya, numerasi, dan literasi membaca. Terus ketika pembelajaran harus berintegrasi. Misalkan ketika jenengan mengajarkan makanan halal dan haram. Nah, niku berarti jenengan harus update terkini. Update terkini itu tahun kemarin itu ada Karmen. Kalau jenengan mengikuti sosmed, itu Karmen itu binatang untuk warna makanan dan minuman. Lipstick itu juga memakai karmin, jadi warna merah. Nah, niku ketika binatang itu digunakan pewarna makanan itu halal apa haram? Nah, itu jenengan masukkan ke pembelajaran jenengan yang fikih, yang materi halal haram. Itu kan ada penelitian berapa persen kandungannya ini. Nah, berarti itu berintegrasi dengan literasi sains. Nah, karmennya itu jenengan mencari bacaan tentang karmen atau jenengan menayangkan slide atau video YouTube tentang karmen. Nah, itu berarti sudah literasi juga. Nah, terus jangan hanya melulu halal dan haram itu saja, tapi harus dikaitkan dengan masalah yang lain, karena itu biar anak-anak pembiasaan di kehidupan nyata. Ini kan selalu satu masalah terkait dengan masalah yang lain. Contoh, ada pilkada, terus madrasah sini ada tim sukses yang nomor 5. Lah, itu kan mempengaruhi yang lain. Sama dengan pelajaran seperti itu. Jadi harus mengaitkan antara materi satu dengan materi yang lain supaya pembiasaan anak-anak terbiasa mengaitkan masalah. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo kita sharing-sharing saja. Sharing-sharing saja terkait apa yang kita alami di madrasah kita. Monggo Bapak Ibu.
Iki diseminasinya kan tanggal 29 Oktober ya. Sudah dilakukan? Nopo niki jadwal saja. Karena diseminasi ini kan tidak ada laporan selanjutnya. Jadi ketika RTL ini tidak dilakukan, kan tidak apa-apa jenengan, hanya jadwal saja. Jadi monggo dari hati kita men-sharingkan ilmu tentang ini kepada teman-teman, walaupun tidak formal, betul-betul. Ketika jam istirahat ada 2 guru, monggo dianu, ada 3 guru, monggo. Jadi tidak perlu formal langsung ada pelatihan, tidak. Tetapi kalau secara formal itu malah lebih bagus lagi, biar semua guru tahu tentang pembelajaran berbasis literasi dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nanti Bapak Ibu tidak ada pertanyaan? Maaf, masalah kami sebagai Bapak Ibu secara umum ini terhadap anak-anak terutama anak sekarang itu kan kalau membaca itu lebih mungkin sudah terbiasa dengan membaca melalui gadget. Untuk membaca di buku memang anak-anak itu secara umum itu sekarang motivasinya sangat rendah. Itu yang jadi masalah bagi kami Bapak Ibu guru dalam mengajar anak-anak. Solusi mungkin bisa diberi solusi bagi kami Bapak Ibu guru untuk memotivasi anak-anak di saat mereka senang membaca lewat gadget juga. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau anak-anak membaca mata pelajaran itu kan bosen ya. Jenengan awali dengan buku cerita-cerita. Di perpustakaan jenengan ada ya buku cerita? Nah, niku kan biasanya tertata rapi sampai banyak debu karena tidak pernah dipegang. Jangan koleksi saja. Kan enak. Niku padahal minta bantuannya buku niku nggih luar biasa royoannya di atas. Nah, ketika sudah dapat, kenapa tidak dimanfaatkan? Dan itu jangan kumpulkan. Misalkan per kelas, misalkan 10. Dan jangan beri 10 cerita, buku cerita mawon, buku cerita. Dan itu misalkan si A hari pertama membaca Nabi Adam, si B Nabi Idris, si C Nabi Yusuf. Nah, ketika semua satu-satu sudah membaca, niku terus di rolling. Hari berikutnya atau bulan berikutnya si B ganti baca Nabi Adam. Jadi mungkin misalkan 10 hari 10 anak itu bisa membaca 10 cerita. Nah, wonten malih buku kalau di Nganjuk itu harganya 2.500-an. Buku kecil ngoten, sunan-sunan napa-napa niku. Nah, niku anak-anak disuruh membawa satu-satu, terserah judulnya. Nah, mungkin yang membawa itu dibaca. Nah, kemudian di lain hari itu di rolling kembali. Nah, ketika satu kelas 10 berarti kan 10 cerita sudah dikantongi. Nah, setelah itu di rolling ke kelas lain. Jadi buku kelas 7 diberikan kepada kelas 8 untuk dibaca. Nah, begitu seterusnya itu pembiasaan. Nah, ketika pembiasaan membaca niku sudah ada, mungkin membaca mata pelajaran nggih semangat. Jadi di tahap awal niku membaca ngoten-ngoten niku, kisah-kisah yang positif-positif rumiyin baru mengke masuk ke materi pelajaran. Terus ketika pembelajaran itu mboten sah teng kelas terus. Contoh ketika materi tentang tumbuhan. Nah, niku jenengan membawa ke lingkungan sekitar, terus njabut rumput niku. Oh, akarnya yang ini, langsung praktek. Jadi dipraktekkan. Terus dengan benda konkret. Ketika matematika tentang volume, dan itu jenengan jangan memberi rumus langsung volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, jangan. Tapi jenengan
biasanya mantun tahlilan kan ada kotak jajan ya. Nah, ini ku dibawa. Ini namanya apa? Sisinya yang mana? Niki langsung melihat. Oh, ini sisi. Oh, ini sudutnya. Ketika gambar di buku itu kan tidak terlihat dengan jelas. Tapi ketika jenengan membawa benda konkret, itu anak-anak lebih menarik, lebih paham. Karena nyata-nyata benar ada. Nah, ketika memang tidak semua materi itu bisa dikonkretkan. Misalkan, kalau golongannya Bu, materinya haji. Nah, berarti jenengan kan mencari video di YouTube kan banyak. Nah, niku setelahkan video YouTube. Jenengan tinggal duduk, anak-anak melihat, seneng. Wong kalau tanya, pernah pakai video? Pernah. Enak mana ceramah sama video? Enak video. Nggih, jenengan boten capek-capek, anak-anak seneng, materi juga tersampaikan. Dan jenengan marakno dai-daiyah lho nggih. Dadi senengane ceramah. Ini kono ngesel nih gitu. Enak nggih. Dadi boleh, memang ceramah boleh dan harus ada, tetapi jangan 100% ceramah, apalagi di akhir jam pelajaran pun ngantuk-ngantuk ceramah terus mboten berdiferensiasi. Sing perlu pendampingan diparingi soal sing angel, napa malih sing mlebet guru matematika. Assalamualaikum, yang tidak mengerjakan PR ke depan. Harusnya jenengan masuk itu menyenangkan. Ketika hati senang, materi itu mudah masuk ke dalam anak. Ngoten nggih Bu? Dadose harus pembiasaannya lewat cerita-cerita positif dulu itu, nanti terus kita masuk ke materi pembelajaran yang sesungguhnya. Harus ada pembiasaan dulu. Berarti seperti berangkang wau, kan pembiasaan berangkang rumiyin, baru jalan 1 langkah, 2 langkah, baru nanti bisa lari. Kalau dipaksakan langsung lari, tidak bisa. Terus harus disenangi anak-anak dulu. Anak-anak senang apa? Cerita. Ini dilakukan. Memang bertahap. Tapi kalau tidak kita yang merubahnya, siapa lagi? Mungkin berhasil, insya Allah ngoten. Kanan kiri jenengan niku akan masuk ke sini dengan sendirinya tanpa jenengan ke rumah-rumah, tanpa bender-bender. Nah, ketika kualitas bagus, di sana lo pembelajarannya berdiferensiasi. Anakku lu gak pakai sakit tapi soalnya gak beda-beda. Di apa ini teman? Nah, pasti dari mulut ke mulut akan berkata, langsung mereka mawon. Terus mboten jenengan maringi seragam gratis tidak perlu. Malah mungkin nak mutunya bagus, jangan bayar pun niku malah dicari. Malah sekarang yang bayar yang dicari. Mereka kenapa? Berarti bayar kan wali murid. Oh, berarti di openi tenan. Karena nyuwun sewu, baju yang mahal dan murah itu bagusan yang mahal. Artone niku luwih pinter daripada orang yang megang uang. Nah, sama dengan madrasah juga seperti itu. Jangan-jangan gratis terus, tapi harus dikomunikasikan yang baik dengan wali murid. Jangan sampai karena bayar terus sekitar malah tidak masuk ke madrasah. Terus harus ada komunikasi yang baik. Kan ada grup paguyuban toh nggih, grup WA. Niku padahal harus dimanfaatkan ngoten niku. Grup WA niku biasanya malah untuk protes-protes. Wali murid protes nopo? Oh iya niku langsung kritis-kritis ngoten. Harusnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Ngoten, ada pertanyaan lagi? Niku guru matematika, guru bahasa Indonesia, luar biasa. guru IPA. Kita Nahdlatul Syuban, pemuda yang bangkit. Lagi muda sip. Muda semua. Nanti kalau cari guru yang mapelnya yang belum ada Pak,
nanti kalau nggih sertifikasi mboten royokan jam. Nggih ta? Nggih sambut. Niki sing sertifikasi kula niki niku proses matematika. Oh, sip, sip. Terutama matematika pun harus dengan benda konkret. Mergi nak mikir 1 tambah 1 pun bayang nih angka mawon pun anu. Iya, Ya, nggih. Harus dengan benda konkret. Ini kaitannya dengan soal Berbahasa literasi. komunikasi kan soal-soal yang kaitannya dengan masalah kontekstual ya. Nggih. Biasanya anak-anak itu kesulitan itu dalam memahami soal itu untuk meningkatkan kemampuan penerapan itu. Nah, itu pembiasaan. Jangan bots dulu. Kan bisa saja soal berbasis itulah literasi itu dengan out. Jadi tidak harus yang levelnya tinggi, tapi pembiasaan ada stimulus. Jadi jangan sampai jenengan maringi volume apa misalkan cari volumenya berapa. Nah, ngoten niku langsung diketahui panjang sama dengan ini lebar ini lah. Itu kan langsung. Nah, dengan bisa kasih stimulus gambarnya, bisa apa cerita, ngoten. Jadi sedikit demi sedikit. Jangan langsung bus semua soal 10 nomor seperti itu semua, jangan pun anak-anaknya kaget. Jadi dari awal tadi pembiasaan dibiasakan dulu. Jadi sedikit demi sedikit. Begitu dengan satu mata pemian. Pasien, loh pula kok ngeten ya. Tapi mungkin pertemuan berikutnya anak-anak sudah tidak bilang seperti itu karena sudah pernah seperti itu. Kalau dikasih soal cerita itu biasanya anak-anak kesulitan. Nah, karena belum ada pembiasaan. Ya. Pembiasaan itu mulai dari kelas 7. Sampun Bun. Nggih. Dari kelas 7 harus dibiasakan. Terus niki harus kerjasama seluruh guru, bukan guru matematika saja. Seluruh mata pelajaran kedah pembiasaan berbasis literasi. Pergi biasanya wudu adalah titik-titik, ngoten tak lah. Harus ada stimulusnya. Nah, nganjuk nak nganuni niku emperan. Jadi ada stimulus sebelumnya. Nah, stimulus itu jawabannya tidak ada di stimulus. Harus ada pemahaman. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Pembiasaan. Pembiasaan terbiasa. Lama-lama mungkin terbiasa. Alhamdulillah. Ini katanya dengan kasus yang sering terjadi di beberapa MTS kan banyak dari beberapa anak itu kadang pas masuk kelas 7 itu masih belum bisa numerasi kata dasar seperti perkalian itu. Kembali lagi karena anak-anak itu pembiasaannya dari SD itu kan hafalan 5 kali 5 25, 2 kali 2 4. Lah itu yang kurang bagus. Harusnya dengan benda konkret. Terus benda nih dibawa. Nah ini saya punya 4. Dibagi berapa? Lah ketika bendanya ini ada, anak-anak niku lebih teringat karena langsung melakukan. Tetapi ketika mengkepun mikir angka mawon pun ngumelu terus kan bagi halah kan ngumelu. Tetapi ketika ada bendanya niku enak. Dadi nak matematika niku jenengan harus memikirkan benda konkretnya yang bagaimana yang ada di sekitar mawon Pak. Mboten sah leren dua, leren napa mboten sah. Enak niku benda konkret. Lah niku pembiasaan gitu. Karena kita kan dapatnya dari SD segitu gitu Pak. Lah pembiasaan SD ngoten niku. Lah untuk mengubahnya itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah di SD MI itu juga ada AKMI. Insya Allah nggih sudah divisit juga. Nah, jadi ke depannya insya Allah dari MI atau SD itu tidak hafalan seperti itu. Jadi mudah-mudahan
Bu, kurikulumnya kan berbeda, menterinya berbeda. Kurikulum tidak berbeda, tapi ada perubahan untuk lebih baik. Ketika tidak ada perubahan, berarti tidak ada kemajuan. Contohnya, misalkan ketika MTS ini bangunannya sama seperti yang dulu, berarti kan dinilai tidak maju, tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan, berarti tidak ada kemajuan. Terus kurikulum juga seperti itu. Ketika kurikulumnya Pak Harto kok dilakukan saat ini, kan zamannya sudah berbeda. Dulu HP belum begitu ada. Nah, sekarang sudah marak, semua orang punya. Malah satu orang bisa memiliki 2 nomor juga. Nah, satu rumah itu beberapa HP. Nah, ketika kurikulumnya disamakan, itu sudah tidak cocok, tidak relevan. Jadi tidak dirubah, tetapi disempurnakan sesuai kebutuhan. Dan selesai, insya Allah jenengan mungkin menerima anak-anak MTS itu tidak seperti sekarang, Pak. Kalau mereka benar-benar menerapkan pembelajaran berbasis literasi. Tapi kalau guru-gurunya ala Kak Bobo ngene sertifikasiku cair, nah niku berbeda lagi ceritanya. Jadi mulai dari jenengan sendiri saja berubah untuk pembelajaran literasi. Karena ketika kita berubah, jangan berharap perubahan dari anak yang kita rubah, gitu. Pasti orang lain juga berubah. Ketika jenengan menolong orang, jangan meminta pertolongan dari orang yang jenengan tolong. Pasti orang lain dari Allah tidak tahu, pasti orang lain akan menolong. Lah ngoten niku. Jadi monggo berubah dari diri kita sendiri supaya kita mendapatkan siswa niku nggih berubah tidak seperti sekarang ini. Tetap berubah dari diri kita sendiri. Memang hafalan. Tapi nak zaman rumiyin hafalan ngoten di gua kok gurune kan mboten protes nggih. Sakniki pun kan cicing-cicing rok gitu. Zamannya sudah berbeda. Oleh karena itu pembelajarannya nggih mboten sah ceramah sama seperti dulu, harus berbeda. Karena zamannya sudah berbeda. Ketika jenengan pembelajarannya kok sama terus, ya tidak cocok. Nah, jadi pembelajaran itu jenengan yang buat. Jadi saya membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa di zaman sekarang. Jadi kan dia mboten napa-napa sama dengan pondok pesantren. Pondok pesantren kan sami mawon. Lah tapi tirakatnya Pak Yainya sangat kenceng. Lah kita, mboten kita di kula. Poso Senin Kemis mawon niku nak mboten punya utang Ramadan mboten poso Senin Kemis. Gitu. Wiritane turut dalan niku klik-klik HP. Lah tapi Pak Yai berbeda. Nah, terus jenengan ketika pengen pembelajarannya sama dengan zaman dulu, berarti jenengan harus mengikuti tirakati Pak Yai di pondok pesantren. Padahal mboten saged Pak Yai niku nggih sakniki lho tetep wonten takziran, tapi wali santri kan nggih mboten protes. Nggih. Mergi ngoten niku. Tirakatnya berbeda dengan kita. Monggo kalian disambi. Nggih. Monggo sharing-sharing mawon. Nggih. Wonten yang ditanyakan monggo. Nah, kalau di kita niku kalau pagi sholat duha niku dibaca jahat, dibaca apa namanya? Keras, nggih. Bacaan sholat semuanya dibaca keras, terus nanti habis itu wiridan juga dibaca keras, semuanya dibaca banter. Napa keras niku. Terus di akhir di kelas 9 niku ada munakosa mendatangkan wali murid. Ada Yasin, harus hafal, ada ini, ada materi-materi itu. Sholatnya juga termasuk nanti di wali murid di samping gurunya situ yang jadi ada beberapa Kesane tahu orang tua hasilnya apa. Nggih. Bagus itu Pak dilanjutkan nggih. Nggih, itu di akhir nanti kelas 9 ini biasanya nanti bulan Januari
Februari itu nanti kita laksanakan. Nah itu kan termasuk pembiasaan, tidak suruh menghafal, tapi kalau setiap hari dibaca, itu kan lama-kelamaan hafal sendiri. Nah sama dengan literasi ini juga seperti itu, harus ada pembiasaan. Lama-lama mungkin lah, lari nih, seneng literasi. Niku tiap pagi niku acaranya tiap pagi, jadi mulai pembelajaran itu jam 7. Jam 7 itu anak datang terus sholat duha, habis itu wiridan, habis itu asmaul husna, murojaah Qur'annya. Jadi sampai jam 7.40 baru mulai masuk kelas pelajaran jam biasa. Wow, anak-anak cerita baca Quran. Jadi lama-kelamaan mungkin kan hafal toh Pak? Dia setiap hari dibaca. Dipersyaratkan pengambilan rapot mulai dari kelas 7 nanti. Hafal nih Bu. Kelas 7 sudah guru, kelas 8 Yasin dan Nabi. Niku disetorkan ke guru. Per bulan setor wonten apa pripun? Monggo niku teknisnya wali kelas masing-masing ya. Tapi wonten catetane nggih si A sampai niki tanggal berapa. Nggih sae niku kan berarti pembedaan jenengan dengan madrasah yang lain gitu. Harus ada nilai plus Pak memang. Kalau sama dengan yang lain malah ketinggalan zaman. Harus ada yang beda. Terus karena basic saya orang pendidikan dari Al-Azhar, untuk materi-materi mulok kitab-kitab saya buat lebih seperti taklim, seperti durusul fikih untuk yang kitab-kitab mulok dunia dan lain sebagainya. Wonten untuk kitab-kitab mulok seperti itu karena kalau gua langsung itu ya, tapi saya buat bukunya itu punya berarti nggih semi pesantren nggih mriki. Mriki wonten nganune kitab-kitabe. Dari SD itu kita punya siswa yang sama sekali belum bisa baca juga. Mulai dari ABC, alif ba tak sudah belum saya bisa buat sama yang sekali. seperti ini. Jadi ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau mereka yang dari Mboten paham nganu. maka jadi ada seperti ininya. Saya buat seperti itu. Nggih sip Pak. Ini trik yang bagus nih. Jadi ada Indonesia, ada Arabnya, ada mana gandulnya. Saya cari di internet itu. Nggih kula malah bernostalgia al-kalam bareng. Nggih. Salah satu disebut Bapak aku. Rumiyin hafalan mboten nggih hafal Pak nggih. Tapi lare sakniki hafal besok pun nggih. Mergi tirakate guru dikirang. Ini lho Bu masalahnya. Nggih, leres nggih. Nggih. Kita teng mriki kuwenceng terus wali murid. Dia kan mboten kenceng. Nggih sedikit demi sedikit di grup WA ngoten di anu pun diparingi boleh pegang HP jam berapa sampai berapa mungkin kan pasti wonten wali murid sing kenceng kados jenengan. Lah mungkin kan kalau gurune diutus ngene lho kan wonten. Kalau dulu pada saat masih ada ujian nasional, itu anak-anak kelas 9 mulai semester 2 HP kita sita di sekolahan dulu. Nggih. Pada saat ada UN, tapi sekarang gimana? Nggih, mboten nganu. Nggak bisa. Nggih. HP dikumpulkan semuanya. Udah Januari sudah kita. Jadi pun mboten megang HP Iya, sama bener sekali. megang HP. Ada kerjasama dari orang tua pun senang. Nggih. Kebijakan seperti itu. Kalau sekarang orang tua pun susah. Kok mboten nganu nggih nikune tetep nganu. Tidak ada alasan pihak sekolah untuk meminta HP. Nggih, karena tidak ada lagi. Orang tua pun sebenarnya senang gitu kebijakan itu. Nganu Bun, sebelum sini ada PTS sama mboten? Ada. Lah niku mawon. Tapi dikomunikasikan dengan wali murid dulu. Ini karena akan ada PTS, pripun kalau HP-nya disita. Ngoten kan saged. Mungkin semester nggih ngoten. Nggih, kan saged ta mungkin. Minimal 1 bulan atau 2 bulan itu tidak pegang HP ta anak-anak. Nggih, mengurangi. Sama seperti Untip itu. Ngeten. Kemungkinan mungkin wali murid nggih suweneng kok. Itu sakderenge disita mau Kapan disita? Cepet Bu kok. Nggih. Wong kula mawon ketika nimbali lare kula, "Dek, niki sekedap ngoten kan." Ya, jam iki 2,5 jam. Buang pulet.
Nggih, kan kalau batasi jam berapa sampai berapa. Ngoten niku mesti kalau kurang setengah jam. Pulet. Duh ibu kok pulet. Lah nak nimbali mboten mireng. Niku wifi dijabut mboten pun. Nggih. Kan mesti benggak sedaya. Nggih. Atau pas diganti ngoten pun buang kok sedaya gitu timbali mboten ngono. Nah mriki kalih nganu diwajibkan niku ngaji pada maghrib itu wajib. Dateng mriki. Nggih, maksudnya teng Di lingkungan musala mriku. nggih, Oh, wajib. nggih, nggih. Nek napa diparingi buku ibadah 1 tahun. Jadi ngaji wonten centangane ngaji nggih, napa? Ngaji napa mengke ada tanda tangan guru yang ngaji niku. Nggih. Niku terus salat 5 waktune. Niku tanda tangan orang tua niku sing untuk ibadah mahdohnya dan lain sebagainya niku panji dipunjengi. Nek bar nggih bar magrib niku kedah di musola wajib niku. Niku diwajibke juga. Nggih. Nak datang Nganjuk nak setiap harinya mboten nate wonten, Pak. Tapi pas Ramadan mawon. Nah niki kan lah ngeten niki kan ketika saya visit apa yang sini bagus, itu kan saya tularkan di sana. Yang di sana bagus saya bawa ke sini ngoten niku. Niku namanya buku ibadah. Dan 1 tahun niku jadi Jumatan mungkin nggih dalam 1 tahun. Terus dikoreksi per minggu. Pas jadwal khitobah. Jadwal khitobah kan berarti longgar kan. Nggih. Mungkin di jadwal kalian. Bagus iku niku Pak. 1 tahun. Nggih, ngencengi lare. Nggih, ngentengi lare nang mboten wonten wah Mas. Nggih, saestu. Nggih, bocah sakniki niku wendu. Nggih. Margi HP niku lho. Nggih. Alah kok anu lare, kula mawon dompet ketinggalan mboten napa-napa. Nak HP ketinggalan niku balik. Mergi teng HP niku nggih pun wonten dompet ya to. Nggih. Wonten mobil banking napa wonten nggih. Jadi dompet ketinggalan mboten masalah. Zamannya berbeda bener. Wonten malih ada yang di-sharing? Monggo. Saya kira cukup. Kalau selesai, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Monggo sharing-sharing. Bila ada pertanyaan via WA, kalau saya tidak bisa menjawab, pasti akan saya carikan jawaban. Karena saya takut kalau saya salah, mungkin malah menjerumuskan jenengan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.